Lu pada sehat kan? Alhamdulillah Mas. Ini orang-orang media yang gue nggak kebayang ya, lagi kondisi kayak gini nih. Ini wabah, udah berjalan mau sebulan loh. Tanggal 17 besok tuh sebulan. Nah, Iya. kondisinya orang banyak di rumah, kan banyak yang kerja dari rumah, banyak yang nggak bisa kemana-mana. Pengaruh lo di depan lo apa sih? Yang lebih ke ini siapa namanya, kebutuhan sehari-hari gitu, kayak misalnya ini kayak apa namanya, buat gas nih ya, gas juga udah mulai langka kan gas, terus air mayur juga udah mulai naik kayak gitu-gitu, air mayur, terus apalagi ya hampir ini deh kebutuhan pangan sebenarnya, kebutuhan pangan ya, pokoknya kebutuhan pangan untuk sehari-hari ya, termasuk gas segala macam kayak gitu. Yang paling berasa sih gas sih sebenarnya. Gas ya. Di gua itu paling susah gula. Gula susah bos. Lo cari minimarket tuh nggak ada, gila. Jadi benar-benar harus ke warung biasa lo cari baru ketemu. Gitu. Lo sekarang di mana tinggal di? Di daerah Karet sih, Mas. Oh berarti lo kena itu dong, isolasi dong? Isolasi. PSBB. Iya kena. Nah jadi lo nggak benar-benar nggak bisa keluar jauh ya, kalau nggak ada kepentingan ya. Makan nggak susah lo? Ya nyari makan sih ya sebisa-bisa aja. Tadi malam juga kan banyak yang patroli tuh di depan. Ya udah pas patroli nggak ada. Warga apa patroli kepolisian? Kepolisian. Semalam tuh kepolisian keliling sekali sih. Denger berisik banget, maksudnya kayak suara sirine kenceng banget di depan. Tapi lo masih keluar untuk cari makan nggak masalah ya? Semalam sih jam berapa ya? Jam 11-an. Keluar sih nyari makan sih bisa sih. Yang penting nggak bergerumul kali ya, maksudnya nggak dalam tempat antriannya banyak gitu kali ya. Tapi kebutuhan ini masih ada ya, maksudnya warung masih ada yang buka, nggak sulit gitu ya. Sementara ini sih masih bisa. Cuma lebih banyak ke ini order GoFood. Lebih sering order GoFood. Masih boleh ya keluar masuk ya? Masih sih. Oh. Jadi masih aman dong kalau buat beli makan kan? Pokoknya pas kemarin masih bisa. Hari ini belum nyoba sih. Tapi pas kemarin masih bisa. Tapi ini di area sana benar-benar udah sepi atau masih banyak orang yang lalu lalang di daerah tengah itu? Agak sepi sih, nggak kayak biasanya. Agak sepi. Malam aja kan biasanya kan jam 11 tuh masih lumayan rame kan. Banyak warung-warung yang buka juga. Terus malam kayak cuma beberapa doang yang buka. Padahal malam minggu ya. Kota yang nggak pernah tidur, sekarang tidur ya. Iya. Sebulan lebih udah tidur. Udah gitu dikit lagi mau puasa. Iya. Bisa lagi Lebaran. Kan? Itu dia kendalanya Mas. Kalau saya kan kebetulan keluarga kan di luar kota nih. Jadi benar-benar biasanya kan kayak 2 minggu sekali balik. Sekarang tuh ya udah nggak bisa. Lebaran mudik gitu, Andi? Nah itu dia, Lebaran kemungkinan sih nggak tahu ya, maksudnya lihat perkembangan aja gimana. Oh kalau ke Jakarta ini aja, ke Ciri aja. Mudik gini ya. Kenapa Mas? Nyari celah gimana supaya bisa mudik gitu ya. Iya. Tapi sih kalau misalnya kondisinya kurang aman sih mendingan nggak mudik dulu. Maksudnya kalau kondisinya belum aman. Ya, lagi gue khawatirnya sih di sana justru yang dari tengah kota ke daerah pada pulang, justru wabahnya makin banyak di daerah, itu yang gue khawatir. Nah itu. Kalau di kotanya malah berkurang, di daerahnya yang malah berkembang, tidak tahu. Iya, takutnya. Kemarin aja update terakhir kan keluarga kan di Indramayu itu Mas. Baru positif 1 sih. Positif 1 ya? Pas 2 hari yang lalu. Nggak tahu yang sekarang belum update lagi.
Lo pulang nggak, no? Mudik nggak lo? Gue selama di Kebun Sirih nggak pernah mudik. Enggak, gue tuh paling susah ngobrol sama anak-anak orang-orang media nih. Nino gitu, ngatur waktu susah banget gitu. Terakhir lu ke rumah gue kapan Nino? Sebelum wabah ya? Itu Belum apa? Februari ya? Februari kalau nggak salah ya? Awal Februari kayaknya sih. Ada itu. Itu udah kejadian di luar negeri, tapi di sini belum rame. Dan Nino main ke rumah gue tuh terakhir itu. Pas kejadian itu, Maret baru rame. Dan ngatur waktu sama dia susah banget. Aduh, susah kalau Nino nih. Kapan? Super sibuk juga sih dia. Gak bisa, gak boleh. Aduh, repot. Ya mau gak mau beginilah komunikasinya nih. Iya. Tapi kerjaan lo masih gawe? Kalau saya sih masih Mas. Masih? Sehari masuk, sehari enggak. Oh, jadi ada shifting ya? Iya. No, lo nya di rumah, anak buah lo masuk ya? Enak aja gue juga masuk gue. Biasanya bos gitu. Mas. Katanya gini, kan gue pernah baca tuh kemarin artikelnya. Jangan tinggalkan kapalmu. Tapi pada saat kapalnya oleng, jenderalnya loncat duluan, anak buahnya Enggak lah, enggak. Apa datang juga, no? Nah, kenapa? Lo ikutan nge-shift apa memang benar-benar full WFA? Gue tergantung ini apa namanya situasi kondisi gitu. Tapi sih kalau dapat dapat WFH-nya sih seminggu 2 hari. Oh, 2 hari. Gitu. Tapi Gitu. tergantung menyesuaikan sikon kantor gitu loh. Nah, dengan kondisi yang sekarang gimana? Kan ada PSBB tuh di Jakarta. Orang nggak bisa seenaknya keluar masuk Jakarta lagi. Lo gimana tuh? Kalau kemarin sih pas waktu PSBB yang hari pertama tuh kalau nggak salah itu udah mulai ada pengecekan yang di kayak checkpoint gitu. Gitu kalau gue itu lewatnya Joglo tuh. Ya itu pas pas perumahan Alfa Indah ya, itu dia checkpointnya di situ yang mungkin dari Polres Jakarta Barat mungkin ya. Ramai di situ kemarin. Dia checkpoint dari Dinas Perhubungan kemarin. Dia nggak berhentiin nanya atau periksa bener-bener ada surat keterangan buat ke kantor atau segala macam atau gimana? Kalau kemarin tuh kebetulan kalau gue sendiri karena gue keluarnya dari perumahan Alfa langsung ke kanan itu nggak kena poin gitu. Tapi kalau temen gue tuh yang dia berangkat dari kantor itu sempat ditanyain kayak misalnya, Mas mau kemana, keperluannya apa gitu, itu ditanyain gitu. Oh gitu, jadi emang benar-benar ini ya. Nah, kalau di Sudirman nggak ngaruh tapi ya kalau di Sudirman ya, karena masih kantor lo Sudirman juga jangan-jangan. Yendi? Enggak. Dari kosan deket sih, cuma jalan doang. Oh itu nggak ngaruh ya, nggak ada yang terlalu berarti ya. Iya. Nah, ini yang gue khawatir lagi yang satu nih. Pada saat lo kerja dari kantor lo antisipasi dari rumah nih jalan. Yang lo siapin buat keselamatan diri lo apa? Kalau saya sih masker terutama. Lu stok masker? Jangan-jangan lu jualan masker lagi kan? Kirim dari Indramayu Mas. Di sini susah banget nyari masker kan. Oh, tapi kalau misalkan sekarang kan masker kain kan udah banyak tuh, udah banyak yang jual. Kemarin sih stok yang itu, masker yang apa? Kain. Yang apa sih yang buat kesehatan tuh? Oh, masker yang ini ya? Operasi ya? Operasi ya? Yang itu sih. Oh, itu. Jualan itu kan? Enggak. Oh, enggak. Pribadi. Kan kalau apa? Oh, kirain. Tapi di kantor pribadi aja. Pembatasan itu nggak sih kayak tempat duduk misalkan satu dikosongin ada ya? Ada. Pengecekan suhu. Ya ini juga kan Mas, apa kan masuk kan dibikin tim A tim B nih. Jadi misalkan tim A masuk Senin. Tim A itu misalkan satu studio tuh setengahnya itu tim A. Setengahnya lagi tim B. Jadi misalkan hari Senin tim A masuk, hari Selasanya tim B masuk, itu jadi
pengecekan suhu nggak, suhu badan atau antisipasi dari? Iya, pengecekan suhu itu mulai, kalau saya kan kalau misalkan nyebrang kan dari ini dari MRT. Dari MRT juga dicek suhu. Di studio juga dicek suhu lagi. Ini yang terakhir nih. Kan ada nih lagi rame banget gonjang-ganjingnya temen gue tuh, banyak yang bilang ini gue kena PHK, gue kena pengurangan karyawan karena kasus yang wabah kayak gini. Di kantor lu pada seperti itu nggak sih? Kalau di tempat gue nggak ada sih. Alhamdulillah, kalau nggak ada, alhamdulillah. Paling rekrutmennya yang di stop ya? Rekrutmennya iya, sementara di hold dulu. Lo nih? Kalau saya sih, setahu saya sih enggak sih Mas. Enggak ya? Aman lah ya, jangan sampai dikurangi udah gitu. Aduh, lagi kondisi kayak gini tambah ya kan? Lagi mau THR bos. Amin. Iya loh, makanya sulit banget. Kadang banyak dari teman-teman gue di kantor lama atau yang baru, dia bilang tiba-tiba Mas, gue tuh kena PHK. Kenapa? Karena kondisi gue lagi pengurangan karyawan, kondisi begini, operasional terganggu, sedangkan dia harus bayar gaji terus. Secara kalau dari sisi kacamata pengusaha sih, menurut gue wajar, dia harus menyelamatkan aset sama perusahaannya. Tapi di kacamata dari seorang pegawai, miris juga ya, dia harus kehilangan, walaupun dari teman-teman gue ini dikasih pesangon gitu ya. Tapi apa yang difikirkan bagaimana pada saat 3 bulan, 4 bulan ke depan kalau wabahnya belum beres. Itu sih yang gue kalau ya kan. Sekarang udah berapa? 3.000-an ya? 3.000-an lebih. 3.000-an. Kasusnya ya? 3.800. Tuh, gila, 3.800. Hari ini ntar bisa 4.000 lebih dikit ya? Nih. Iya. Hari ini ntar jam 3, jam 3:30 biasanya nih. Ininya. Tim lu work from home ya? Kenapa? Tim lu ada yang kerja dari rumah kan? Ada. Nah, kalau dia kerja dari rumah, dia benar-benar kerja atau gimana tuh prosesnya? Karena dia harus ngediting, terus dia harus kirim lagi filenya. Enggak, kalau grafis ini kita remote. Oh. Remote, jadi misalnya ada yang nggak punya ini laptop nih, ya udah dari kantor dipinjemin gitu, ntar bawa pulang, terus komputer yang di kantor standby-in, yang di rumah udah bisa pakai, udah gitu, tinggal di remote aja. Operasional mah tetap terjalan, tapi kondisi di lapangan yang di rumah itu tidak bisa 100% gitu, karena kan kendala di jaringan kan gitu kadang-kadang. Absensi sendiri online tapi ya? Absensi sendiri online. Nah, lu gimana? Kalau saya juga sama sih Mas, absensi online. Terus disediain akses ke server. Tapi masih bisa ya, maksudnya masih bisa untuk bisa bekerja ya. Ya kondisinya begini mau gimana lagi gitu ya, sulit. Pembatasan gerak gitu. Di sini tuh mulai disemprotin disinfektan, mulai pada ada ngasih pelang tulisan wabah COVID harus hati-hati segala macam, kayak warning lah gitu. Balik lagi ke kitanya sih mau hati-hati apa enggak. Serem men, gila kalau udah sampai ribuan kasus dan ada yang matinya beratusan. Gue ngeliatnya ini nggak main-main. Memang konteksnya sih ini kayak kalau gue ngeliat dari sisi kedokteran tuh kayak cacar. Nah kalau lu udah kena, terus lu kena 2 kalinya, kayaknya itu udah cepet recovery-nya. Tapi kalau belum, kayak kebal gitu Mas ya? Bukan kebal sih, cepet imunnya itu cepet ngelawan. Misalnya lo imunnya lagi nggak bagus, udah gitu lo ada penyakit dan ada umur udah mungkin 60-an ke atas, udah itu jadi kasus yang berat banget gitu. Itu banyak temen gue. Ini kali ya, telat antisipasi mungkin kali ya. Antisipasi apanya nih?
vaksinnya kan belum ada. Harusnya kan enggak kan harusnya Desember itu kan info-info kan juga udah ada tuh sebenarnya kan. Itu mungkin kalau seandainya dari Indonesia sendiri itu mengantisipasi dari bulan Desember mungkin nggak akan separah ini mungkin. Ya, kalau aja berpikir bahwa ini penyakitnya serius, karena waktu itu kan pikirnya adalah ini penyakit lokal yang tidak terbawa dan tidak menjadi besar. Gue sih mikir juga, karena Desember gue masih pergi-pergi sama bini gue tuh masih keluar kota. Januari kita masih keluar kota. Nah pas Februari ketemu lu kita mau planning ini, kita mau trip kemana lagi, karena kita mau bikin video mau kemana lagi, terus mau bikin apa aja. Pada saat udah tinggal oke, ini yang mau dibikin, ini yang mau dijalanin, Maretnya kejadian, udah berantakan deh planningnya, mundur semua. Tapi jadi bagusnya sih bukan jadi tahanan sel ya, cuma tahanan kota men, masih bisa warawiri lah. Iya. Harapan lo apa ini? Ya kalau saya sih mudah-mudahan cepat berakhir lah, biar bisa kembali normal, kumpul sama keluarga juga. Ini udah hampir 2 bulan nih nggak balik. Nggak balik. Iya. Apa harapan lo Sama sih ya, apa namanya, mudah-mudahan sih sebelum Lebaran ya udah apa namanya, udah selesai nih ya wabahnya. Kondisi tropik itu harus tropis ya, harusnya dia lebih cepat recovery-nya. Nah cuman masalahnya disiplinnya orang itu kadang-kadang nggak disiplin, disuruh jangan dia masih keluar. Pokoknya itu udah kayak larangan pasti dilakukan. Tuh hebatnya orang Indonesia. Jangan dilakukan pasti dilakukan. Pelanggar peraturan dibuat untuk dilanggar, ya kan? Ya udahlah, kan ini cepet beres. Thank you ngobrol-ngobrolnya. Beli kue ulang tahun anak gue hari ini ulang tahun, dia 6 tahun. Gue lagi bingung mau keluarnya, jalanannya kayak gimana kondisinya, terus di sananya balik lagi cuma buat sepi sih, jalannya sepi ya. Sepi. Aman lah gitu, mudah-mudahan ntar lancar gue. Oke, makasih banyak ya Andy. Siap Ngobrol Mas ya. Makasih info-infonya, sampai ketemu dan sehat selalu, jaga fisik. Amin. Thank you, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.